Nah, inilah dia yang harus dikuatkan dalam proses penyelesaian. Persetujuan Menteri diperoleh kerjasama atau komitmen 5 November 2020 itu akan berlaku. Implementasi dari hasil itu diskusi dengan Ibu, saya manggilnya Ibu Iin, anggota DPD MPR RI, dapil sini Bu ya, dapil sini. Terus setelah diskusi kami mengundang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alhamdulillah Pak Sekjennya langsung hadir di sini dengan tim, dan hari ini kita usai melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen, terus juga hangat juga ada diskusi pertanyaan. Intinya kita paham bahwa Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang banyak lahan yang harus dikelola dengan baik, yang sudah benar diperkuat sesuai dengan regulasi, yang belum benar dibenarkan, yang harus ditegakkan hukum ditegakkan hukum, intinya gitu. Jadi aspek-aspek preventif dan preventif kita lakukan, dan aspek-aspek penegakan hukum kita lakukan agar semua alam, lahan dan lain-lain kembali sesuai dengan domainnya masing-masing secara maksimal. Dan bagi seluruh tim saya dari Polsek, Polres dan Polda lebih paham tentang hal ini, lebih paham sehingga strategi upaya-upaya pencegahan preventif dan preventif mereka lebih terakselerasi, terus juga mereka juga lebih tepat sasaran melakukan upaya-upaya penegakan hukum, dan strateginya juga lebih pas, lebih cepat. Tetapi apa yang dilakukan nanti kami sudah sepakat bahwa semangatnya kolaboratif. Intinya dari saya itu saja, sosialisasi sudah kita lakukan, dan tadi sudah saya sampaikan tidak berhenti sampai di sini, kita akan action terus sampai nanti betul-betul berdaya guna, dan outputnya atau nanti outcome-nya bahwa semua dinamika itu saya artikan ada penyalahgunaan lahan, ada tumpang tindih, ada illegal mining, illegal logging, illegal perkebunan dan lain sebagainya terminimalisir atau bahkan kita semakin zero. Kita harus melakukan hal itu, walaupun undang-undang ini terus bergulir Pak ya, terus di akan diperkuat dan progres. Saya kira itu saja dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang sudah saya sampaikan. Mengatakan dengan undangan dari Pak Kapolda yang berinisiasi untuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP 24-nya, kami nyatakan memang tadi untuk pertama kalinya di kepolisian di seluruh Indonesia, khususnya Polda Riau yang berniat untuk kolaborasi dengan Kementerian LHK, karena kami juga punya Dijen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kami memang yang dapat tugas dari Menteri LHK, dari Presiden kepada Menteri untuk menangani penyelesaian masalah dalam kawasan hutan yang belum didukung oleh kepastian antara lain perizinan, sehingga saya tentunya atas nama Menteri LHK memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polda Riau dipimpin Bapak Kapolda kita yang keren ini, Pak Muhammad Iqbal, yang sangat betul-betul memberikan kesempatan secara terbuka kami melakukan sosialisasi dan diskusi tanya jawab, dan akhirnya kami yakin kalau pemahamannya itu sama, bergeraknya itu sama. Tadi Pak Kapolda juga berjanji 3 bulan harus ada hasilnya. Ini akan nanti terlihat keseriusan kita semua di dalam menegakkan hukum yang harus dilakukan di Provinsi Riau ini.
Terima kasih. Saya ini adalah saya pribadi ya, bagi saya adalah sebuah kebanggaan dapat menunjukkan kepada mitra kerja lainnya bahwa implementasi untuk penataan kawasan hutan melalui regulasi yang diturunkan dari Undang-Undang CK, PP, dan seterusnya. Mana Pak Sekjen? Pak izin atau maaf. Ya Pak ya, itu tidak bisa kerja sendiri, harus lintas sektor. Nah, yang saya pahami setiap saya turun ke lapangan, wajib sudah sosialisasi ini diserap baik untuk semua lapisan tingkat institusi dan instansi yang ada. Ini saya katakan wajib, mengapa? Jangan salah kaprah. Karena apa? Di Undang-Undang CK, terlepas dari kontranya, kita ambil poin positifnya, yaitu penataan kawasan hutan itu agenda prioritas di seluruh Indonesia. Prioritasnya ada di Riau dan Kalimantan Tengah. Dan dengan Pak Sekjen, saya juga minta maaf di depan wartawan ini juga Pak, saya selalu mengganggu Bapak hampir tiap hari. Itu tandanya apa? Aspirasi yang saya serap didominasi dengan permasalahan lahan dan kebun, khususnya kebun sawit dan kebun yang ada di HTI. Usai sosialisasi, kita masuk pada tataran teknis, yaitu bagaimana pemahaman sosialisasi ini kita langsung bergerak. Dan apresiasi saya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, saya merasakan 34 provinsi sebagai anggota DPD di Senayan. Dari dialog saya dengan teman-teman, ya apresiasi saya, bukan karena saya sekarang berada di gedung Polda, tapi memang Pak Kapolda memang orang pertama yang merespon dan menggelar ini ya Pak Sekjen ya. Pak Sekjen juga merasakan, jadi saya sangat terharu, maka saya tidak akan ragu 3 bulan ke depan masif dapat dilakukan penataan kawasan ini dengan progres-progres yang luar biasa. Insya Allah mohon doa dan dukungannya semua. Sekali lagi, ini kerja bersama lintas sektor. Dan kenapa tantangan kedepannya tidak bisa sendiri oleh wakil rakyat, tidak bisa sendiri oleh para jajaran eksekutif, terus dia harus bersanding dengan elok para pemangku di pemerintahan provinsi, kabupaten, sampai yang terendah. Ini harus bersanding dengan elok. Maka kedepannya apa yang menjadi yang dicita-citakan pada penataan kawasan hutan khusus di Riau ini, insya Allah menuju kepada hutan lestari dan masyarakat pun makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, pendekatan restoratif justice itulah kita harus selesaikan supaya istilah pembuktian, tidak ada istilah pengampunan. Ini Pak, karena hutan butuh fungsi lindung untuk ditanami pohon, legal. Ini kebijakan pemerintah dalam penataan kawasan hutan kita lihat tadi. Apalah. Nah, kalau sepakat semua mengikuti ini Pak, tidak ada yang takut khawatir. Kan ini kan hukumnya jelas ya. Pak, ini juga terus belum ilustrasi kami di KLHK. Mungkin buat polisi atau Polda 110 Kenapa kami masukkan kembali dan kenapa PP24